Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Raffi Anggara Widyatama. Dan saya Zenika Devian Tias. Saya adalah Aguna. Oke, ya sebelum perkenalkan, saya Raffi Anggara Widyatama, akrab dipanggil Raffi. Saya selaku Ketua KKN Aguna 161 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan saya Zenika Devian Tias sebagai Wakil Ketua Aguna 161 dan akrab dipanggil Zenika. Zenika apa Zoni nih? Zoni boleh. Ya, jadi sekarang ini, sebelumnya mungkin kita ucapin makasih dulu kali ya. Ya, sebelumnya makasih untuk seluruh warga Waliwis yang telah hadir di acara terakhir kita, yang dimana malam puncak ini sekaligus kita berpamitan ya, Iya, bener ya? Betul. Sedih nggak sih? Ya, sedih banget. Iya sedih. Ini beneran sedih sih karena mulai kerasa lah kita keakraban sama warga-warga di sini, sama anak muda di sini, 1 bulan remaja. gak sih? Iya, 1 bulan itu bukan waktu yang singkat Iya, loh gitu betul. ya. Jadi ya lumayan lah kita menghabiskan banyak waktu di sini dengan manfaat-manfaat yang kita lakuin gitu ya. Sebelumnya juga saya ngucapin makasih kepada Bapak Kepala Desa Waliwis, Bapak Rapiudin, dan Bapak Sekretaris Desa, Bapak Saifuddin beserta jajarannya. Terus juga saya juga makasih juga kepada seluruh stakeholder yang ada di Waliwis, masyarakat Waliwis yang telah membantu dari manapun itu, dari kapanpun itu, dari awal kita datang survei, dari awal kita menapaki Waliwis untuk tinggal di sini selama 1 bulan sampai di akhir acara kita ini. Dan kami mengapresiasi kepada ibu-ibu, anak-anak dan semua warga Waliwis yang telah membimbing serta menjaga kami selama kami di desa Waliwis. Benar-benar. Jadi adanya video ini adalah sebagai bukti laporan kita, ya, dimana nanti berbentuk dokumenter ya. Nanti semua masyarakat di sini bisa menyaksikan, semua teman-teman yang ada di sini bisa menyaksikan apa aja sih kegiatan-kegiatan kita yang dari persiapan sampai kita di akhir penghujung acara ini. Oke, kita lanjut aja langsung ya. Kegiatan pertama tuh ngapain aja sih? Sebenarnya ini mau di FYI dulu ya, FYI for your information buat teman-teman semua, buat masyarakat semua. Jadi awal kita ketemu itu adalah 14 Mei, pertemuan kita dari Mei, Juni, Juli, selama 2 bulan lah kurang lebih ya. Kita itu persiapan. Itu kita mulai dari rapat perdana, kita survei waktu pertama juga tanggal 16 Juli, terus tanggal 4 Juli juga itu rapat yang hampir akhir gitu. Terus survei kedua itu tanggal 10 Juli, kita nyari-nyari tempat, kita observasi lapangan dan lain-lainnya. Terus di survei ketiga itu tanggal 20 Juli. Jadi jedanya ya kurang lebih 10 hari lah dari survei kedua ketiga sampai survei yang terakhir. Habis itu tanggal 25 Juli kami satu kelompok ya. Kita berangkat dari Ciputat untuk ke Desa Waliwis. Oke, betul. Jadi pertama kali kita menapaki Desa Waliwis itu untuk tinggal tanggal 25 Juli. Nah, lanjut lagi 25 Juli malam ya kita mempersiapkan gimana sih caranya biar besok ini kita dimulai pertama kali buat opening. Jadi tanggal 26 itu kita langsung opening yang alhamdulillahnya dihadiri sama dosen pembimbing kita, staf desa Bapak Rapiudin juga, kepala desa Bapak Saifuddin juga hadir Pak. Terima kasih banyak yang langsung meresmikan juga sekaligus. Betul. Dengan potong pita. Kami harapkan agar program kerja kita akan berjalan dengan lancar dan sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dengan adanya potong pita ini telah sampailah bahwa KKN kita akan segera dimulai dan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lanjut lagi ke tanggal 27 Juli ada acara santunan yatim. Terus tanggal 28 Juli juga kita ada konsultasi bersama guru-guru BTQ yang ada di wilayah posko kita, dan juga kita menjalin silaturahmi kepada Karang Taruna. Lalu di tanggal 29 Juli kita melakukan senam bersama anak-anak JN, anak-anak MI ya. MI.
tanggal 30 Juli juga kita melakukan pendekatan atau bonding kepada warga-warga Desa kita Waliwis. sosialisasi Ya, lah gitu ya, betul. bahasanya sosialisasi. Dan tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus itu adalah program pertama kita yang dimana kita mengajar MA. MA-nya ini sama ya di JN ya. Ya. Jadi program pendidikan kita yang selama mengajar itu kita di JN. Jadi kita mengucapkan terima kasih banyak juga kepada pihak JN Jawaratun Nakiah yang telah memberikan kita tempat untuk kita mengabdi selama 1 bulan yang ada di Waliwis. Selain mengajar di MA, kita juga mengajar di BTQ dan kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak dan guru BTQ karena sudah mempersilahkan kita untuk mengajar di wilayah ini. Secara antusias ya, Ya. menerima kita ya, oke. Terus lanjut lagi di tanggal 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5 itu, tanggal 3 itu hari Kamis, kita mengadakan tahlilan. Kita datang ke masjid untuk ikut tahlilan rutin bersama warga-warga. Dilanjut lagi Tanggal 4 Agustus. Ini seru banget nih. Ternyata ada Jumsi nih. Jumsi itu Jumat bersih. Kerja bakti ya kita. Yang dimana kerja bakti ngumpulin itu ngumpulin sampah plastik. Sampah kering, sama basah. Semuanya kita kumpulin. Kita bersihin Desa Waliwis. Tutup sama. 1, 2, 3. Aguna. Ya elah, letoy banget sih. 1, 2, 3. Aguna berguna. Ngomong. Sabar. Aguna gitu. Ya. Aguna doang. Tadi gue udah nanyain apa deh. 1, 2, 3. Aguna berguna untuk sesama. Yang akhirnya itu nanti bakal jadi program kita juga, membentuk ekobrik tulisan Waliwis yang ada di jembatan ya, benar ya. Betul. Diperhatiin lu saat emang apa manusia daripada gue perhatiin diperhatiin banget. Apa yang kalian juga? Iya. Oke, sekarang tanggal 14 Agustus 2023, kita teman-teman KKN 161 mau finishing ekobrik yang tulisannya itu Waliwis. Oke, kalau mau lihat gimana hasilnya, kita sama lagi. Mas, lagi ngapain mas? Ekobrik ya, ekobrik. Ya, jadi ekobrik ini pemanfaatan limbah-limbah plastik, yang dimana limbah plastik ini kita kumpulin kurang lebihnya sekitaran 30-an karung 30-an karung sampah plastik yang kita kumpulin jadi satu untuk menjadi tulisan, untuk jadi kreativitas. Kita masukin ke botol, ya akhirnya jadi tulisan Waliwis. Boleh dilihat. Nah, ini paling seru sih kerja bakti karena antusias masyarakat itu terutama anak-anak dan remaja gitu. Ya, Remaja itu kumpul semua. betul. Bener-bener wah ternyata rame banget. Antusiasnya keren banget pokoknya deh. Dan selanjutnya tanggal 5 Agustus ada acara pengajian ibu-ibu dan ada jalan sehat bersama Sekdes serta ada senam MTS dan ada seminar gemar menabung. Nah, seminar itu kita perkhususkan di anak-anak ya, ya, anak di SD. anak-anak JN ya. Karena kita ngajarin gimana sih nih caranya nabung gitu ya, dengan betul. ada kreativitasnya juga, betul ya. Oke, lanjut ke tanggal 6 Agustus. Ada apa lagi nih Zen? Dan tanggal 6 Agustus itu ada lomba cerdas cermat, ada pengajian kitab mingguan,
yang dilaksanakan di Rumah Rumah Pak Sekdes. Sekdes, Ada rapat bersama Kades terkait tanggal 17 Agustus. Wah, ini seru juga nih. Nah, Ini seru betul. juga nih. Jadi mungkin gue ceritain ya. Boleh? Jadi pas kita rapat sama Pak Kades, kebetulan itu juga kita rapat sama Pak Kades, Pak Sekdes di kantor desa. Itu kebetulan kita ngundang Pak RT juga karena kita sosialisasi perihal program Ekobrik kita juga nih. Nah, pas ternyata Pak RT-nya itu, Pak RT Ngadiran sama Pak Mardi itu punya kebun. Nah, Itu seru kita banget. tuh jadi panen semangka. Panen semangka sama apa kalau di sini bahasanya? Ya, Bonteng. bonteng. Kita juga makasih juga sama Pak RT ini yang ngebekelin kita makan es buah selama seminggu kemarin ya. Betul. Makan es buah selama seminggu. Terus lanjut lagi ke 7 sampai 9 Agustus. Nah, itu tuh ada mengajar BTK dan lebih seru lagi ada seminar pengenalan budaya asing. Itu berbentuknya Korea ya, seminar ya. Kita itu yang diisi sama siapa? Ara ya kalau nggak salah ya. Ya. Ya Ara itu ngejelasin budaya-budaya asing, bahasanya mulai dari bahasa, makanan, tempat tinggal dan lain-lainnya mungkin ya. Terus lanjut lagi Tanggal 8 Agustusnya ada seminar kebangsaan yang dipimpin oleh teman kita nih namanya Kak Satria. Lalu setelah itu ada sorenya Sorenya itu Ada ada lagi. kegiatan apa? Nah, karena memang kita bekerja sama teman-teman Nirwal. Halo Bang Ucil. Bang Ucil, gitu ya. Bang Ucil, kita menggalang dana ke masyarakat Kampung Waliwis Kidul, yang dimana itu juga antusiasnya lumayan besar untuk membantu kita juga di acara 17-an kemarin. Itu menggalang dana sama teman-teman Nirwal. Makasih juga teman-teman Nirwal yang awal kita nih setiap acara nih. Lanjut di tanggal 9 Agustus itu ada seminar penyuluhan narkoba. Wah, oh ini ya benar-benar. Ini kita ngadain di JN ya waktu itu ya, di JN juga ya. Dan itu kita langsung datengin BNN langsung Ya, dari betul. provinsi bener ya. Dan itu antusias dari anak-anak muridnya juga oke banget pokoknya. Jadi mendukung semua untuk memutus penyebaran narkoba yang ada di Waliwis ini. Terus sorenya kita juga ada rapat bersama Irwal terkait 17 Agustus ini nih. Rapat persiapan. Iya. Oh, rapat persiapan 17-an bener-bener. Itu di rumah kita kalau nggak salah ya, di posko ya. Iya. Ya, di posko. Terus lanjut di tanggal 10 Agustus. 10 Agustus itu kita sama kayak minggu sebelumnya kita Ada pengajian malam rutin. Jumat. Pengajian malam Jumat. Lanjut 11 Agustus. Nah, ini nih 11 Agustus yang paling serunya lagi nih. Kita Jumsi, Jumat bersih dan persiapan Ekobrik. Selalu ya, kita kalau misalkan ada sampah plastik langsung ekobrik langsung ambil. Ada Karena botol Ekobrik. sampai Bener kita sih. kalau ke warung-warung, Bu ada sampah nggak Bu? Bukannya beli malah Bu ada sampah nggak Bu gitu. Betul. Terus 12 Agustus Ada pengajian ibu-ibu lagi dan ada seminar UMKM serta ada lomba posyandu. seminar UMKM siapa yang ngisi situ? Siapa ya? Kayaknya gue lupa deh. Nah, yang ngisi UMKM adalah dia. Dibilang oleh janda-janda loh. Jangan gitu lah, ntar dimarahin sama. Oke lanjut. Terus ada lomba posyandu juga ya di apa namanya rumah Pak Sekdes kalau nggak salah ya. Ya, betul. Rumah Pak Sekdes. Terus lanjut tanggal 13 Agustus. Ada apa tanggal 13 Agustus? Tanggal 13 Agustus kita ngadain lomba keagamaan. Oke. Lomba keagamaan ini di TPA ya kalau nggak salah ya. Ya, betul. Benar, di TPA itu ada lomba azan juga ya, ada Terus lomba ada solawat, ada yang tim-tim itu ya. apa namanya, ada tahfiz juga. Ada tahfiz juga. Nah, lanjut. Tanggal 13, tanggal 14-nya Agustus itu kita ngapain? Ini seru banget nih, ini seru banget. Tanggal 13 sampai 14 Agustus itu di mana peletakan Ekobrik kita bangun di jembatan dan itu dibantu sama masyarakat Waliwis Desa juga. Waliwis. Benar-benar. Pakai pacul itu, Yung. Pacul mana? Itu. Bisa, Pak. Bisa. Pakai pacul itu, Yung. Pacul mana? Itu. Bisa, Pak. Bisa. Anjay, weh, Rosi. Weh.
Antusiasnya sangat Keren. keren dan kita apresiasi kepada semua jajaran yang telah membantu kita ya. Benar. Kita apresiasi semua stakeholder, semua masyarakat yang ada di Waliwis, karena setiap ada kegiatan pasti selalu ada masyarakatnya. Mau 1, mau 2 itu pasti ada yang hadir. Keren pokoknya. Nah, selanjutnya tuh tanggal 14 sampai tanggal 16 tuh ngapain? Nah, sebenarnya ini ada kita ngadain lomba tuh banyak ya, 14, 16 sama 17 juga. Jadi 14 sama 16 kita diminta sama pihak JN untuk membantu mendampingi lomba, karena sebelumnya kita mau mengajar kan, tapi ternyata di JN itu ada lomba. Jadi makanya kita dibantu untuk mendampingi lomba 17-an yang ada di JN. Lanjut ke 17 Agustusnya nih. Iya. Tapi sebelum tanggal 17 kita ada acara. Apa tanggal 15 Tanggal ya? 15-nya nih. Oh, sorenya ya. Iya, Sorenya betul. tetap kita ngajar ngaji juga rutin ya. Iya. Ngajar ngaji, ngajar BTQ. Oke. Lanjut ke 17-an. Tanggal 17-nya itu kita pertama pagi-pagi itu kita upacara di kecamatan. Sama Sorry, gue potong. Tanggal 16 malamnya dulu nih. Ini seru banget nih Iya, tanggal 16 betul. malamnya. Karena kita ngebungkus-bungkus hadiah dan persiapan semua itu bangun-bangun tenda, bangun panggung, terus bahkan bangun panjat bangun rumah tangga. Bukan ya? Bukan. Rumah tangga. Panjat pinang. Panjat pinang, sih, panjat sebetulnya. pinang. Ya, Panjat pinang itu seru banget sih. ya betul. Karena jujur gue pertama kali ternyata panjat pinang tuh dibuatnya kayak gitu. Iya. Walaupun bukan pohon pinang ya, pakai bambu waktu itu ya. Betul. Karena di sini juga agak susah Zen kalau mau tahu apa namanya pohon pinang. Iya. Terus lanjut ke 17 malam. Curang. Siapa yang menang? Ya, tarik Bang, terus, tarik. Iya, tarik panjang sedang dimulai, tarik Bang, terus. Ini lomba apa? Jelasin ini lomba apa? Malam itu kita istirahat semua ya. Istirahat semua dan ke 18-nya kita diajak untuk ikut acara Haul Akbar yang ada di samping rumahnya Pak Jaro. Iya, betul. Iya, Pak Jaro. Terus lanjut lagi Tanggal 19 Agustusnya ada pengajian ibu-ibu rutin dan ada Jalan Sehat ya. Jalan Sehat. Wah, ini seru banget sih. Ini pagi-pagi sih ada yang ngetok kamar. Terus gimana tuh habis ngetok kamar? Iya, jadi ceritanya pagi-pagi ditelepon sama Pak Sekdes, "Vi, udah pada bangun belum?" gitu kan. Ya, karena memang udah pada lalu lalang, ya gue jawab dong, "Udah Pak," gitu. "Oh, kalau udah jalan yuk, jalan sehat," gitu. "Oh iya Pak, boleh," karena kalau gue sih udah bangun dari pagi gitu kan. Kalau yang lainnya nggak tahu.
terus jalan sehat, dan ternyata kita main bola juga sama Pak Kades sama Pak Sekdes. Ini seru banget sih. Kita main bola sama bapak-bapak gitu. Betul. Ternyata jago juga Pak Kades sama Pak Sekdes ya. Sih ya. Lebih jago dari siapa? Dari gua apa dari dari kalian sih. Oh iya betul. Ya nggak jauh beda lah. Nah, pas malamnya kita ada acara bakar-bakar. Itu buat kita doang ya. Iya, buat kita doang buat sih. Kita doang sih. Mengapresiasi anak-anak Aguna. Kita makan bareng ya. Karena selama di sini kita makannya selalu sendiri-sendiri. Iya, betul. Karena setiap mau makan bareng ada yang ke sono, ada yang ke sini, ada yang ke sono. Sibuk banget dasar. Nah, tanggal 20-nya ada seminar teknologi yang dihadiri oleh siapa, Pi? Bapak DPL kita, Bapak Komarul Huda, yang alhamdulillah juga acaranya lancar ya, diajarin Pak DPL, dosen bimbing lapangan. Terus lanjut ke 21 nih. Nah, tanggal 21 itu kita punya kegiatan bersih-bersih masjid dan kantor desa. Iya, betul ya. Itu kita karena memang permintaan dari Pak DPL juga ya. Coba sebelum penutupan kerja bakti yang memang itu ditempatin, yang selalu kita hadirin lah, macam kantor desa, masjid, itu kan selalu kita tapaki gitu ya. Ya itu singkat cerita dari program-program kita, ada mengajar, ekobrik, terus juga kita bikin bank sampah. Nah, kita itu bikin bank sampah juga. Hadiah kita untuk warga Waliwis di 2 tempat, di masjid dan kantor desa. Di kantor desa ya, bank sampah, terus ada papan pemberitahuan juga tentang sampah itu terurai berapa lama. Terus juga kita ada mengajar MA, MTS, seminar juga, terus mengajar TPA juga. Terus juga kita sosialisasi juga, terus kerja bakti juga. Ya lumayan banyak lah program kita, kurang lebihnya ada 15-an lebih ya selama 1 bulan. Dan puncak terakhirnya adalah di malam ini. Tanggal 25 Agustus. Di malam ini ya itu ada aja. Kita ngadain lomba MTQ untuk 1 desa. Nah, sedih gak sih? Ini udah hari terakhir banget. Ini malam terakhir kita ada di Waliwis gitu. Karena ya mau gimana juga itu udah jadi peraturan kampus kita, Zen. Ya. Kita cuma ada 1 bulan. Mungkin kalau misalnya bisa nambah 6 bulan gitu ya, 1 semester. Ya, itu gimana? Kuat gak? aja sih ya. 6 bulan ya, mungkin nanti kita bisa silaturahmi lah setelahnya gitu ya. Lomba MTQ nih kita nih malam ini. Tadi yang kita barusan ada ini tuh lomba MTQ 1 desa. Dan seru sih ya. Seru banget. Acaranya lancar banget. Pokoknya pesertanya antusiasnya keren banget. Bahkan pesertanya itu wah keren banget lah. Dari lomba azan, lomba tilawah, sampai fashion show itu lucu-lucu banget sih. Lucu banget. Apalagi tadi yang pakai baju itu lucu deh, pokoknya itu lucu semua. Iya, ada yang salah-salah dikit, cuman tetap stay cool aja gitu ya. Yang penting menjalin kebersamaan satu desa. Benar-benar. Terus abis lomba MTQ, abis ini kita ada santunan yang memang ya alhamdulillahnya lah ya, dari uang iuran kita itu tersisa sedikitnya untuk beberapa buat santunan ya. Terus dan inilah akhir dari perjalanan kita selama 1 bulan ya. Iya, sedih. Gimana sih. lu sedih gak sih? Sedih sih. Gue mulai nyaman. Gue mencari-cari mana yang jual tanah di sini ya. Mau jadi warga lokal. Mau jadi warga lokal. Tapi jujur sih, gue ngerasa sedih. Gue harus meninggalin desa Waliwis karena sebulan bro kita udah menjalin kedekatan sama warganya, betul. Juga anak-anak juga udah klop sama kita. Iya betul. Kayak gue bakal kangen sih kalau misalkan ternyata tiap pagi itu pas gue bangun nggak ada anak-anak yang Kak Raffi gitu, atau setiap sore gue mau keluar rumah, Kak Raffi mau kemana Kak gitu, anak-anak TPA. Terus, ya lu kangen gak sih ntar bangun tidur langsung di bangun pipi bangun. Itu internal kita aja, internal kita aja yang bangun tiba-tiba mandi ada proker gitu ya. Ya gue bakal kangen sih selama ada di sini tuh. Yang gue kangen itu banyak banget bakalan, termasuk yang itu tadi gue sebutin. Terus kita kebetulan memang rumahnya itu belakang sawah, terus kita ngobrol-ngobrol di belakang gitu. Termasuk pembuatan video ini ya, di belakang rumah ya. Dan ya pokoknya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh warga Waliwis yang telah ngedampingin kita, yang membimbing kita juga, menjaga kita juga dari awal kita survei, dari awal kita datang, awal kita tinggal, sampai akhirnya kita akan pulang ke rumah masing-masing. Besok kita pulang ya berarti ya? Iya. Nambah lagi lah. Sedih.
Ya itu Raffi aja ya. Wah nggak betah nih berarti. Oh betah. Tapi emang udah peraturan ya, ya. dari peraturan dari kampus itu maksimal 1 bulan berada di desa gitu. Ya pokoknya semoga apa yang kita jalankan di sini nanti bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat di kemudian hari. Apa yang kita tuang itu, apa yang kita tuangkan yang ada di Waliwis itu bisa jadi pelajaran juga buat kita semua lah gitu ya. Bisa Semoga jadi dikenang sampai kapanpun. Jadi Sedih ya. ini nanti abis ini kita pulang ya. Iya. Ya pokoknya terima kasih lah gitu ya. Oke, ini udah penghujung acara kita. Ini udah akhir dari perjalanan kita ya. Ini akhir dari journey kita, akhir dari segala KKN kita ini. Dan saya mengucapkan ini mungkin pesan-kesan lah ya, kayak pesan-kesan. Kesan lu ada di sini gimana sih? Kesannya desa ini membuat gua melek sih sebenarnya ya, buat melek ke hal-hal yang baru. Terus intinya banyak pengetahuan dan banyak hal-hal baru deh di sini. Kalau lu gimana? Gua ini benar-benar berkesan banget sih, karena ini pertama kalinya saya ada di satu tempat yang memang itu notabene baru, dan itu orang-orang semua juga nggak kenal, bahkan satu kelompok pun tadi kita nggak kenal ya. Itu kita sifatnya pun juga bukan untuk jalan-jalan, benar-benar untuk ya pengabdian lah gitu ya. Program dari kampus itu berkesan banget lah, apapun itulah, karena ya itu, karena yang tadi saya bilang pertama kali ada di program seperti ini gitu. Terus pesan lu nih untuk Desa Waliwis gimana Zen? Semoga desa ini makin sukses, makin berjaya, dan makin bagus deh pokoknya. Kalau lu gimana? Kalau saya pesannya semoga semua yang ada di sini, semua masyarakat di sini, semua sumber daya yang ada di sini, baik itu manusianya, baik itu lingkungannya, baik itu seluruh bisnisnya, semoga itu berjalan terus dengan lancar dan Desa Waliwis ini diangkat menjadi desa mandiri pada nantinya. Mungkin itu aja ya. Oke, terima kasih untuk seluruh masyarakat, terima kasih untuk remaja-remaja, Bapak juga, ibu bapak, Pak Kades, terutama Pak Sekdes yang telah membimbing kita dari awal sampai akhir. Dan terima kasih untuk kalian semua dan warga-warganya telah menerima kami di sini selama kami KKN. Dan kita izin untuk pamit pulang. Bye. Hey, aku Talita Aurelia Syakira, biasa dipanggil Aurel. Halo, aku Widi Zulia, biasa dipanggil Dai, alias kalau enggak Zuchan. Boleh. Halo, aku Riza Puspita Danian, biasa dipanggil Riza. Kesannya senang ketemu sama orang-orang random di sini. Terus senang juga bisa dapat pengalaman yang unik, menyenangkan. Pokoknya seru deh. Bahagia. Banyak suka dan dukanya sih. Pesannya bye bye guys, see you. Sejauh apapun kita harus tetap dekat ya. Semoga proker-proker yang kita jalanin di sini bermanfaat buat masyarakat desa. Mungkin kata-kata alama, garing kalima. Nah itu dia tuh yang paling berkesan. Pokoknya nggak bisa dilupain banget deh, sama ada bunyi-bunyi percikan kentut yang nggak tahu dari mana tiba-tiba keluar aja gitu. Contohnya. Kalau gue sih mungkin lebih ke kebersamaannya sih ya, karena kan kalau kita udah di luar susah kalau buat kayak gini lagi. Mungkin kalau untuk kumpul-kumpul lagi bisa, cuman kan momennya ini loh yang jarang banget gitu. Keren sih. Kebersamaan bareng teman-teman KKN sih, sama ngajar bareng adik-adik gitu. Udah guys, gitu aja dari kita. Bye bye. Gue Inai, gue Sania, dan gue Marzuk. Kami dari divisi acara. Oke, jadi kali ini kita mau kasih pesan dan kesan. Jadi mulai dari Marzuk.
Oke, kesan gue selama menjadi divisi acara ini, walaupun dari awal kita udah merancang acara dan banyak perubahan-perubahan selama menjalani acara ini di Desa Waliwis ini, tapi alhamdulillah semua acara yang kita rancang berjalan dengan lancar walaupun masih banyak kekurangannya. Itu dari saya dan pesan dari saya, semoga untuk KKN selanjutnya atau mungkin acara-acara selanjutnya bisa lebih baik dari yang kita rencanakan. Oke, selanjutnya pesan dan kesan dari Sania. Oke, sekarang pesan-kesan dari gue, Sania. Kesan-kesan gue selama KKN itu dari awal kita kenal, ya berkumpul dari yang awalnya kita nggak kenal, terus jadi kenal, nggak terasa 30 hari udah berlalu dan ya beberapa hari lagi udah mau berpisah ya, nggak kerasa. Selama di KKN alhamdulillah dari teman-temannya bisa menjadi keluarga sendiri, dari warga-warga desanya bisa menerima kita seperti layaknya keluarga sendiri dan banyak banget orang-orang yang bisa membantu kita di desa ini, terutama dalam pelaksanaan program kerja yang kita sudah tentukan. Kemudian untuk pesan warga Desa Waliwis, semoga kedepannya untuk Desa Waliwis warga-warganya solidaritasnya lebih tinggi dan segala kebutuhan dan cita-citanya dari desa ini terjalankan. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya pesan dan kesan dari Iyung. Pesan dan kesan dari gua Iyung sebagai divisi acara itu lebih bangga banget kepada organisasi masyarakat di Desa Waliwis, yaitu Irwal, yang dimana telah membantu banyak lah dalam proses penyelenggaraan kita acara di desa ini gitu. Dari peminjaman alat, terus proses pembangunannya lah, segala macam proyek-proyeknya. Terus pesan gua ya semoga organisasi masyarakat di sini terkhusus Irwal itu lebih maju lagi dalam membuat acaranya itu lebih meriah lagi lah. Selanjutnya pesan dan dari gue sendiri, dari Inai, itu untuk kesannya sendiri ya. Yang pertama, enak setiap hari bisa ngeliatin sawah ya, dari pagi-pagi sama sore. Terus habis itu untuk warganya sendiri, terima kasih udah nyambut kita dari awal sampai akhir. Jadi kita bisa menjalankan program kerja dengan baik. Untuk kesannya sendiri, semoga program kerja yang telah kita buat di sini semoga bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang, dan semoga untuk yang KKN Next di Desa Waliwis lagi juga lebih mengembangkan masyarakat Desa Waliwis. Udah, sekian dari kami. Bye-bye. Bye-bye. Siapa nih yang mau jawab? Kalau dari gue kali ya. Yang berkesan adalah, yang gak dilupain adalah gue ke toilet ada orang nangis, gak tahu siapa. Siapa tuh? Kalau gue yang paling berkesan tuh ya tidurnya tuh pindah-pindah gitu, dari ruang tengah terus ke depan terus ke parkiran. Sampai jumpa kawanku. Kalau gue ya, semoga kita selalu jangan yang itu. Kalau gue tanpa disadari, ini gue dapat julukan dari selama KKN, yaitu memakai baju garis-garis ya. Gue juga nggak nyadar sih sebenarnya kenapa gue bisa pakai baju garis-garis semua. Itu sih. Oh iya. Kalau dari gua yang paling berkesan ya di sini bisa nyanyi-nyanyi bareng, gitar-gitar bareng, waktu malam-malam, jadi happy bareng lah kalau waktu malam. Mungkin diriku masih ingin Satu orang doang itu. Menurut lo kan Iya deh, menurut lo apa yuk? Siapa? masih haus sanjungan kalian.
orang yang paling berkesan ya saudara Zaidan lah. Dia dikala situasi rumit dia bisa mencairkan dengan mudah gitu. Dan dari diri gue pribadi tuh sangat sulit untuk melakukan hal itu. Buat Sania siapa? Oke, kalau dari gue sebenarnya semuanya berkesan ya, karena semuanya ya baik, semuanya bisa menghibur semua, terutama siapa ya? Kepo. Terutama yang bisa memahami, ya tahu aja gitu kalau misalnya gue lagi galau atau enggak gue kenapa, itu pasti ada aja yang tahu. Siapa yang bisa nebak? Nazil. Iya, karena Nazil udah tahu dari mungkin dari kelas ya, terus juga Widi. Ya Widi kalau misalnya kalau gue diem atau apa ya tau lah kenapa, ya paling paham isi hati gue kayaknya Widi sih. Itu kalau buat terkesan ngobrolnya gitu-gitu itu ke Galci sih, karena orangnya juga open minded kayak gitu. Terus kalau misalkan buat satu lagi itu Nazil, karena orangnya peduli banget, kayak lebih gentleman dibandingnya cewek yang lain. Kalau gua banyak sih yang berkesan, tapi kalau untuk ngobrol-ngobrol bareng mungkin gua Satria sama Aka. Dan kalau untuk orang yang paling kocak di sini mungkin Zaidan. Oke. Aku Lutfia Nur Arafa, biasa dipanggil Ara. Aku divisi Bendahara. Halo, aku Dina Aulia, dipanggil Dina, dari divisi sekretaris. Halo, nama aku Arini, biasa dipanggil Arini. Aku dari divisi Bendahara 2. Kalau dari Kalau buat teman-temannya, bersyukur banget punya teman-temannya yang baik-baik, terus seru-seru, sering peduli satu sama lain. Terus buat warga-warganya juga di sini tiap kali kita buat acara mereka ya ikut serta welcome. Terus adik-adiknya juga seru, nurut sama kita. Terus juga kalau diajak main belajar mereka selalu mau. Jadi ya selama ini juga kita senang-senang aja KKN di sini, karena seseru itu, senikmat itu, dan sebahagia itu selama jalanin KKN di sini. Buat pesan-pesannya buat teman-teman sih khususnya, semoga makin bahagia buat kedepannya. Kalau kesan dari aku sih selama KKN di sini tuh ya seru aja sih, itu seru. Terus juga kayak banyak pengalaman baru, terutama jadi bisa masak gitu. Nah terus enggak sih, lebih belajar gitu. Terus pesannya buat teman-teman ya semoga semuanya sukses ke depannya, lancar sampai tugas akhirnya gitu. Kalau dari aku pesan-pesannya itu yang pertama, KKN kali ini tuh berkesan banget buat gua, karena dengan KKN ini tuh kita jadi bisa saling kenal satu sama lain dari sikap-sikap orang itu yang beda-beda gitu, terus watak-watak orang yang beda, terus jadi kita bisa saling belajar memahami satu sama lain. Terus kalau buat pesannya semoga walaupun udah KKN udah selesai, tapi silaturahmi kita masih tetap bisa berjalan, terus komunikasi juga masih bisa tetap berjalan dan masih bisa kompak. Hal apa sih keseruan di dalam posko tuh yang membuat kalian gak bisa lupain? Tidak. Ara dulu deh. Ara dulu. Yang paling nggak bisa dilupain sebenarnya banyak sih. Tapi ini tadi hal lucunya ya. Kalau hal lucunya ada cowok-cowok yang suka kentut sembarangan. Cewek banget sebenarnya tuh jorok, tapi karena jadi lama-lama tuh awalnya kayak ilfeel gitu kan, kayak jorok banget, tapi lama-kelamaan jadi lucu gitu. Terus ya hal yang gak bisa dilupain sih pas kita lagi ngumpul bareng, kayak terus ada aja celutukan canda-candaan yang gak bisa dilupain sih. Kayak di sini rame 22 orang, tiba-tiba nanti pulang sepi, itu bakal kerasa kosong banget, kerasa nggak bakal bisa ngerasain hal-hal lucu dari yang kecil sampai hal besar.
itu pokoknya semua kenangan jadi lucu gitu. Kalau dari aku sih hal yang nggak bisa dilupain tuh kayak lagi mandi terus digedor-gedor gitu kan, kalau misalnya iya didorong sampai kebuka itu kan, kalau di rumah kan nggak mungkin ya, maksudnya tapi nggak kelihatan arah. Tapi kalau misalnya di rumah kan nggak mungkin ya kayak gitu. Nah kalau misalnya yang berkesan sih ya kalau lagi bercanda ya sih lucu-lucu aja gitu. Kalau dari aku hal lucu yang nggak bisa dilupain itu setiap kali ngebully Dina. Nggak, tapi itu cuma bercanda ya. Semuanya itu nggak ada maksud dari hati, cuma dari niat doang. Nyari paling itu sih sebenarnya, nyari topik iya, omongan. iya. Karena sebenarnya kamar-kamar aku tuh pendiam, jadi kita cara buat nyari topiknya itu bercandain satu sama lain. Tapi itu emang pure bercanda doang ya, nggak ada unsur yang lainnya. Paling terkhususnya Nanda yang susah banget kalau disuruh makan ya Nan, abis ini. Abis ini lu gak bakalan ada yang ngingetin makan lagi dah ya kalau nggak ada kita-kita. Oh iya, ke cowoknya kali. Udah itu. Udah sih. Udah. Oke, kita bertiga dari divisi Perlengkapan. Ya, gua Farid Dinila sebagai koordinator perlengkapan. Gua Rio Rizky Afriansyah. Gua Satria Tamami. Ya, jadi kita pengen ngasih kesan pesan selama KKN kita ya. Kalau dari gua sendiri sih ya seneng lah ya bisa serumah sama 22 karakter yang beda-beda. Jadi ya gak pernah sepi lah di sini tuh. Gue ngapain rame semua. Kalau pengen sepi nih di belakang sini bisa buat menyendiri. Kalau mau rame tinggal ke dalam, ada teman-teman. Ya seru lah, seru. Kalau dari lu gimana, Yan? Ya kalau dari gue sendiri sih pesan kesan gue di desa ini ya seru ya, orang-orangnya ramah, terus ya bagus juga sih atmosfer, udara juga enak ya, enak udara desa gini. Terus kalau buat orang-orang di KKN sih juga gue bersyukur bisa ketemu mereka sih, soalnya mulai dari ceweknya juga asik diajak ngobrol, cowoknya pun asik, seru lah, jokesnya masuk gitu loh. Ya mungkin dari gue itu aja sih. Gimana kalau dari lu Satria? Ya kalau dari gue sih selama di desa ini ya sangat nyaman lah, terutama terhadap warga-warganya juga kan. Kita setiap malam kalau nongkrong gitu disuguhin kopi, cemilan. Nah ini tuh yang salah satu yang bikin gue betah gitu di sini. Nggak kehabisan makanan kita. Terus kalau untuk bocah-bocahnya sendiri nih, kita kalau satu kelompok 161 ya gue ngerasa nyaman aja sih sama kalian semua gitu, karena ya kita di sini bareng-bareng, kita KKN juga bareng-bareng, nyelesain proker juga bareng-bareng. Ya senang aja gitu di sini, walaupun gue sendiri banyak jokes yang agak cringe atau melakukan gimmick-gimmick yang nggak lucu gitu ya. Ya itu salah satu bumbu yang gue tuangkan aja sih di kelompok ini. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya pesannya sih semoga kita semua bisa bonding terus, bisa semakin dekat. Walaupun udah kelar KKN, bisa lulus bareng-bareng meskipun gue masih sampai semester 8 nih kayaknya. Ya doain aja. Segitu aja mungkin dari perlengkapan ya. Ada yang mau tambahin nggak? Dari gue nggak. Cukup. Oke, sekian dari divisi perlengkapan. Makasih. Halo, kami dari divisi gitu. 1, 2, 3. Halo, kita Kami dari divisi PDD. Gua Zidan. Gua Nazel. Gua Aka. Jadi kita di sini mau nyebutin pesan kok nyebutin sih, jangan nyebutin. Mungkin selama kita di sini kita mau ini ya ngasih kesan pesan gitu selama tinggal di sini dan gimana cara beradaptasi dengan warga, kita bakal spill di sini. Oke, kalau dari Aka sendiri gimana Kak? Apanya nih? Selama lu di sini. Kesan gue sih banyak banget sih ya. Gue mulai dari awal kesini tuh senang banget bisa berbaur bersama 22 karakter manusia yang berbeda-beda. Dan banyak banget deh yang buat gue tuh berkesan ya. Mulai dari teman-temannya, warga-warganya, terus cerita sharing satu sama lain gitu. Itu aja sih yang menurut gue berkesan gitu ya di Waliwis ini. Mungkin dari Bapak Zaidan.
Lu dulu. Oke, dari gue dulu. Kalau menurut gue mungkin gak jauh beda ya sama Aka. Kita ketemu banyak karakter, 22 karakter. Jadi gimana kita nih cara kita buat ngadepin 22 karakter itu. Cara misalnya kita ngadepin misalnya dia lagi sedih, kita harus apain. Jadi kita paham sifat satu sama lain dan cara ngatasinnya. Itu sih dari gue. Kalau dari Jidan? Kalau dari gue sih ya, gue karena selalu terbuka untuk semua orang gitu. Bahkan gue kalau ada orang yang gue kenal ya SKSD aja, sok kenal sok deket aja. Yang penting orang itu have fun sama gue dan nggak gampang baperan gitu ya sih. Dan untung aja gue dapet kelompok yang sangat friendly semua orang-orangnya. Itu sih kalau buat pesan. Oke, mungkin setelahnya kesan kali ya. Siapa yang mau duluan nih kesan? Pesan nih. Tadi kan kesan. Pesan sekarang. Oh pesan. Oh iya pesannya. Sekarang tuh siapa yang mau? Oh pesannya tuh pesan lebih ke apa sih buat desa itu sendiri ya? Oke. Kalau buat gue pribadi sih lebih ke ini buat divisi ini sendiri. Gue seneng banget bisa ketemu Jidan, bisa ketemu Aka sebagai koor. Maksudnya gue di sini cewek sendiri kayak ngerasa jadi adik mereka. Gue diajarin banyak banget hal, mulai dari ngedit dan lain sebagainya buat acara KKN ini. Jadi kayak gue mau ngucapin banyak terima kasih banget buat mereka berdua, karena gue yang mungkin dalam hal-hal ngedit dan lain sebagainya masih basic lah mungkin yang gue tahu. Jadi karena ketemu mereka gue diajarin banyak hal, makanya gue bisa nyebut mereka itu kayak abang gue sendiri karena gue banyak belajar dari mereka. Terus selanjutnya siapa nih? Aka apa Jidan? Aka ya dah. Kalau Aka sendiri sih ya pesannya ya buat desa Waliwis ya, semoga semakin berkembang deh, baik sawahnya, baik orang-orangnya bisa terus mencari-cari pekerjaan-pekerjaan di luar sana gitu. Semoga aja bisa mendapatkan tempat yang layak dan tempat yang nyaman gitu buat kerja. Terus kemudian buat adik-adiknya, semoga adik-adiknya semakin rajin belajarnya, semakin ngaji, semakin pintar. Semoga menjadi orang-orang yang sukses di hari kemudian kelak lah gitu. Kalau untuk pesan buat teman-teman, semoga teman-teman makin sehat, terus kemudian nanti sukses bareng-bareng, terus lulus bareng-bareng. Sama buat teman-teman PDD, pesannya semoga apa yang udah kita jalanin di sini semoga bermanfaat lah, berkah juga. Makasih Zaidan, makasih Nazel. Gue banyak belajar dari Nazel, banyak belajar dari Zaidan. Yang awalnya gue mungkin kurang serk sama Zaidan, tapi lama-lama ternyata emang orangnya begini gitu, seru gitu orangnya ya. Tanpa gue sadari ternyata apa yang Zaidan sampaikan juga lama-lama di diri gue tuh kayak bermanfaat banget gitu. Awalnya emang kurang serk di hati, tapi lama-lama oh ternyata ini loh yang dimaksud Zaidan gitu. Jadi makasih banget buat Zaidan sama Nazel. Pesan. Kalau pesan gue tersendiri sih buat Desa Waliwis mungkin udah terwakili oleh kelompok-kelompok lain dan divisi-divisi lain ya. Gue mau berpesan semua ke anggota kelompok gue ya, semoga kita gini-gini terus walaupun nanti udah di ruang lingkup yang berbeda ya. Jangan pernah mutusin tali silaturahmi bro. Gitu aja. Kalau buat tim gue sendiri sih mereka oke, gue banyak belajar, banyak cerita juga ketika lagi ngedit dan ketika begadang. Kita lebih banyak begadangnya ya. Ya lihat. Begadang sampai jam 3 buat nyelesain ya pokoknya editan yang di IG dan yang untuk KKN tuh ya hasil begadang kita selama ini ya. Karena emang ngedit itu emang muncul gitu di otak tuh pas malam-malam gitu. Kalau siang-siang tuh kita kayak mager gitu ya. Tapi saat malam tuh ide tuh muncul aja. Nggak tahu, coba aja tanya semuanya pasti kayak gitu. Ide-ide tuh muncul malam. Bener. Sampai maksudnya bukan 1-2 orang yang ngingetin PDD jangan lupa istirahat, PDD jangan lupa istirahat. Karena ya mungkin karena
itu mencakup ide ya, jadi kita harus nyari ide dulu gimana nih buat KKN, buat dokumentasi KKN ini. Jadi ya itu idenya muncul malam-malam, makanya jangan heran ya PDD sering begadang sampai jam 4, jam 5, ya itu untuk kalian juga sebenarnya. Maaf juga nih kalau berisik malam-malam kita tawa-tawa ya, emang gitu sih malam-malam. Maaf banget yang keganggu tidurnya. Ya maaf banget kalau misalnya selama kita begadang ada hal-hal yang ribut di luar berisik atau apa, ya itu mungkin kerjaan kita karena ya kita begadang buat ngerjain editan. Ini yang tak terlupakan, langsung lanjut. Boleh. Lanjut aja yang nggak terlupakan. Coba lu dulu. Gue apaan? Gue belum kepikiran. Kalau untuk hal yang nggak pernah gue lupain selama gue tinggal di sini ya, satu, kekompakan dari warga-warga sini gitu ya. Karena tempat yang gue tinggalin tuh kurang kompak terhadap warga-warga pendatang gitu. Kayak di contohnya tuh kayak di kosan gue tuh warga-warganya ya kurang kompak sama orang pendatang. Di sini tuh welcome banget. Gue salut sama warga-warga sini, dia welcome sama mereka. Dia welcome sama kita. Walaupun kita baru sampai nih, kita disambut dengan baik. Dan satu lagi, kalau untuk di posko tuh hal yang gak pernah gue lupain sih, begadangnya ngisengin orang-orang sini. Ya terutama gue yang sering ngisengin anak-anak dapur kalau lagi masak ya. Itu sih yang paling berkesan banget untuk gue, yang bahkan gak pernah gue lupain sampai seterusnya lah. Maksud gue tuh kapan lagi kita ada momen-momen kayak gini gitu. Dan juga kalau malam tuh kita sering curhat bareng, ketawa bareng. Dan gue juga berterima kasih buat Pak Haji Jaka yang udah ngasih korting rumah murah. Di setiap sudutnya tuh banyak kenangan. Terima kasih buat Pak Haji Jaka. Semoga kalian warga Waliwis panjang umur agar kita bisa menjalani tali silaturahmi lagi. Biar ada space kita. Apa nih hal yang nggak bisa dilupain? Hal yang nggak bisa dilupain ya banyak banget ya, mulai dari teman-teman yang kocak ya, mungkin dari ya Zaidan yang banyak tingkah lakunya, dari Widi yang banyak ngomongnya gitu ya. Ada aja yang dijeplakin sama Nazel. Lucu deh pokoknya. Jarang gitu nemuin orang-orang yang kayak gini gitu. Terus kemudian mungkin dari hal-hal yang nggak pernah gue alamin gitu ya, di sini tuh banyak banget hal-hal yang baru gitu dari kehidupan dari diri gue gitu. Teman-temannya juga asik. Kita setiap malam, setiap apa pasti ada cerita. Setiap sore, setiap malam lah begadang gitu sampai malam. Terus kemudian mungkin di 17 Agustus yang gak bisa gue lupain ya, ada sih satu ya, membekas gitu, jatuh lah pas lagi tarik tambang. Terus kemudian apalagi ya, gue bingung, banyak banget hal-hal yang gak bisa gue lupain gitu. Mulai gue ya suka banget menyendiri gitu ya, di belakang rumah tuh enak banget tempatnya tuh ya, buat sendirian, buat ngelamun gitu ya. Mungkin hal-hal yang gak bagus yang gue lakuin kayak gitu. Terus kemudian apalagi ya, gue bingung Jal. Mungkin lu kali, gue bingung nih. Banyak banget soalnya. Oke, mungkin menurut gue hal-hal yang paling berkesan selama KKN ini sebenarnya banyak ya. Mungkin gue yang paling berkesan tuh mungkin ketemu banyak orang, banyak sifat. Itu dari situ gue belajar gimana nih cara ngadepin sifat-sifat mereka. Misalnya mereka lagi sedih, gue harus gimana ya cara ngadepinnya dia biar gak sedih lagi. Itu sih hal yang paling berkesan menurut gue buat KKN ini. Jadi kita bisa belajar cara mengendalikan sifat-sifat orang, yang karakter-karakter orang yang berbeda. Itu sih mungkin yang paling berkesan buat gue. Kalau buat apa ya, paling berkesan apa ya, apalagi ya, selama di posko mungkin banyak sih orang-orang seru, ketemu orang-orang seru. Kayak sumpah buat cowok-cowoknya tuh gue ngerasa kayak dijagain banget sama mereka. Kayak gue tuh kayak
ngerasa jadi adik mereka, jadi mereka ngejagain gue itu. Kalau ceweknya lebih ke saudara sendiri, jadi kayak kita curhat apa saling ngungkapin kesedihan atau kesenangan selama kita KKN itu curhat. Ya bukan masalah KKN aja sih, masalah keluarga atau apa itu sih. Terutama sih Widi nih sering jadi tempat gue cerita. Ya banyak lah orang-orang yang berkesan di selama KKN ini. Terus apa lagi ya? Udah kayaknya gitu. Orang yang gak bisa lupain apa? Bisa lupain sih? Oh iya ya. Orang yang bisa lupain kan? Iya apa aja sih bebas dah. Soalnya kan bakal dikatnya juga kan ini. Ya diambil yang penting-pentingnya. Terus apalagi Jidan mau apa? Jidan udah belum sih? Udah tadi paling pertama. Oh mungkin ya orang yang berkesan. Ya udah gini aja. Hal yang paling berkesan tuh selama KKN ini mungkin di sini tempatnya enak banget. Maksudnya kapan lagi sih nemu tempat yang banyak sawahnya. Terus kita butuh ide pasti larinya ke sawah buat nyari ide, terus angin-angin semriwing. Soalnya di Jakarta tuh jarang banget tempat-tempat kayak gini. Apalagi kan kita tinggal satu rumah, jadi kayak ngelakuinnya enak gitu bareng-bareng teman. Jadi nggak kesepian, nggak sendirian. Terus pokoknya masih banyak sih kalau dirijitin satu-satu tuh ya nggak tak terhingga bisa dibilang kali ya. Ya udah itu sih cukup dari gue. Ya kalau gue ya hal yang gue nggak bisa lupain ya mungkin dari teman-temannya saling support ya. Kayak waktu itu gue pernah ngedit di sawah ya kan, terus tiba-tiba Nazel nyamperin, terus lama-lama banyak juga yang nyamperin. Jadi kayak ngerasa kalau di sini tuh nggak sendirian gitu, tapi kadang ngerasa juga sendirian gitu. Ya asik sih. Terus juga makasih banget buat warga-warga Waliwis yang sudah menerima kita, menjamu kita dengan berbagai cara gitu. Senang banget di hati ngelihatnya gitu ya. Jarang orang-orang kampung yang gua tahu ya mungkin ya kadang suka kurang welcome, tapi di sini enak banget, welcome banget. Mulai dari warganya, anak-anaknya yang selalu kalau gua keluar ya, Mas Aka, Kak Aka kayak gitu, kayak seneng banget gitu dipanggil. Padahal baru ngajar baru sekali, tapi kenalnya udah kayak setahun 2 tahun gitu di sini. Terus kemudian juga hal yang gak bisa gue lupain, gue sering banget diajarin sama mereka ya. Padahal gue gede, maksudnya gue udah dewasa, tapi mereka anak kecil yang ngajarin gue banyak bahasa di daerah sini gitu. Kalau mereka bilang Jaseng, Jawa Serang ya gitu. Gue banyak banget diajarin mereka bahasa Jawa. Jadi kadang kalau ngobrol sama mereka gue udah ngerti untuk di sini. Jadi makasih banget buat warga Waliwis, anak-anak Waliwis. Ya gue anggap mereka semuanya teman gue. Terima kasih. Ya mungkin gue mau nambahin kali ya. Gue berterima kasih banget sama warga-warga di sini, sama kayak Aka yang tadi sampein. Karena warga-warga di sini tuh bener-bener menyambut kita dengan hangat. Kayak kita apa-apa butuh, terus mereka ngerangkul. Jadi kayak ngerasa wah kita disambut banget sama mereka. Terus juga di sini warga-warganya gokil abis sih. Maksudnya solidnya keren. Jidan ada lagi nggak? Kami keluarga Aguna mohon izin pamit, dan apabila ada kesalahan selama tinggal di sini tolong dimaafkan, dan semoga kita bisa menjalani tali silaturahmi lagi. Kami Aguna pamit, dadah. 3 action. Hai guys, gue Atika. Gue Lika Puspa. Kita dari divisi konsumsi. Apa sih? Oh gini. Oh gini. Oh gitu. Yaudah, jadi tengah-tengah aja kali gini ya. Hai guys, gue Atika. Gue Lika. Kita dari divisi konsumsi. Ya jadi menurut gue pribadi kesan keseharian kita di KKN saat ini tuh anak-anaknya juga suportif gitu. Terus seru juga, terus juga bisa berinteraksi sama teman-teman yang lain, berkumpul bareng gitu. Ya, terus juga dari warga sini juga menerima kita dengan sangat baik gitu, sangat-sangat ramah. Sangat baik juga, terus juga bisa beradaptasi dengan cara yang baik di lingkungannya, seperti itu.
berkumpul kembali di sini, menjalani silaturahmi dengan cara yang baik. Ya, terus juga mungkin apa yang kita pelajari atau apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi mereka semua gitu. Siapa sih orang yang buat posko? Allah, jangan dari itu semua. Siapa sih orang terdekat di posko? Iya. Kalau gue sih Ara ya, karena dia baik juga, support gue, peduli juga sama gue sih. Kalau Atika gimana? Kalau gue pribadi semua rata-rata anak cewek sih gitu, kayak ya kita saling sharing gitu, cerita-cerita sih. Kalau gue pribadi sih, kalau anak cowoknya Jidan ya, karena dia lucu juga, terus juga menghibur juga sih buat kita. Kalau untuk keseruan di posko sangat ramai karena posisinya banyak yang harus dibahas juga. Terus di dalam sebuah rumah ini kita terutama gue merasakan yang namanya kerjasama tim yang sangat baik, dan juga kedepannya semoga kalau misalkan 10 tahun mendatang mungkin ada yang pengen datang lagi ke posko, mungkin ya ajak-ajak gue ya. Kalau Nanda gimana? Aku nggak tahu. Ini jadi bloopers gak sih? Dari ulang, aku dari ulang aku aja. Ya, ulang aja semuanya kalau udah semua. Ya jangan gue lah, gue udah diktek. Ya bisa lah dikat aja Cut. ya. Ntar pas Cut. bagian gue. Oke, berarti ini bagian Nanda. Ingin. Lu oper dong. Aku nggak tahu Oke. keseruannya apa. Kan tinggal ngomong ntar nih. Apa? Nggak kelihatan. Siapa yang mau buat? Posut apa? Siapa sih orang yang selalu membuat posko itu terlihat hidup? Ya. Aja pengen ke sono. Cepat. Ntar gue ada arah ke situ. Oh gitu. Oke, berarti gue lempar langsung aja ke Nanda ya, biar Nanda yang jawab. Aku juga nggak tahu. Jangan dia. Oh gitu. Dia nolep. Tapi Nanda belum tadi yang posko, gue lempar dulu ya. Oke. Gitu aja sih kalau untuk yang di posko. Kalau menurut Nanda gimana? Kalau menurut aku keseruan di posko seru karena banyak teman-teman. Tahu sih. Dia ngeliatin lu. Ulang nggak pakat. Nggak apa-apa. Nggak, udah. Enggak, ntar kan diedit. Udah berarti seru aja karena banyak teman-teman. Emang Nanda di kampus nggak ada teman? Ada. Oke. Dah, lagi ya. Kalau untuk yang bikin selalu rame, kira-kira siapa Nan? Siapa ya? Aku gak tahu. Ada Bang Jidan. Karena gimana ya? Rame ya anaknya ya. Dan juga menurut gue Bang Jidan itu tipikal orang yang bisa ngebawa suasana menjadi happy terus. Dah. Woi, buru sini. Dah? Halo, gue Galci. Aku Nanda. Kita dari divisi Kesehatan. Lagi. Ulang. Oke. Abis nyebutin nama, divisi, terus pesan kesan. Lanjut aja berarti ya. Ntar lu lihat ini aja. Oke. Nih lanjut aja berarti ya, keep roll. Ulang. Oh ya udah. Oke. 1, 2, 3. Halo, gue Galci. Aku Nanda. Kita dari divisi Kesehatan. Kesan pesannya gimana Nan? Kesannya selama KKN di sini seru, lumayan. Kalau pesannya? Kalau dari kesannya sendiri, di sini gue banyak belajar banyak karena di sini itu kan
dihadapi dengan kondisi yang dimana kita harus berkumpul di dalam satu rumah dengan berbagai macam 22 karakter individu yang berbeda selama 30 hari. Itu sangat amat luar biasa menurut gue. Karena di sini kita harus belajar yang namanya menghargai, dan menurut gue hal yang wajar ketika menjadi sebuah perbedaan pendapat. Jadi di sini gue banyak belajar yang namanya kerja sama tim, menghargai, yang namanya konflik, emosional, semua terjadi ya Nan. Oke. Dan untuk pesannya gimana nih Nan? Kalau pesannya semoga semua yang udah kita lakuin di sini, proker-proker semuanya bisa bermanfaat bagi warga Desa Waliwis. Oke, kalau dari gue pesannya adalah last but not least, to bring us all one step ahead or one step further, to be the best version of ourselves is majulah terus tanpa menyingkirkan dan terbanglah tinggi tanpa menjatuhkan. Gue Galji dan juga Anda. Good luck and spread love for all of you guys, and see you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harapi Udin, Kepala Desa Waliwis, Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang. Pesan untuk mahasiswa KKN Aguna, mudah-mudahan ke depan adik-adik mahasiswa ini mungkin untuk lebih belajar, meningkatkan belajarnya, mudah-mudahan ke depan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Karena mahasiswa adalah penerus garda depan untuk majunya bangsa Indonesia ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Haji Saifuddin selaku Sekretaris Desa Waliwis. Alhamdulillah ya, saat-saat ini memang kedatangan dari mahasiswa-mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah yang melaksanakan KKN di desa kami, yaitu KKN Aguna 161. Alhamdulillah sudah berjalan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dari sekian banyak kegiatan, diantaranya itu banyak yang menonjol ya. Diantaranya ada ekobrik. Ekobrik itu suatu karya yang sangat luar biasa karena memang itu terbuatnya dari bahan-bahan sampah ya, yang merupakan sampah-sampah di sekitar Desa Waliwis, dijadikan suatu lambang atau suatu nama, di situ dibentuk sedemikian rupa, tapi hasilnya itu sangat luar biasa gitu. Bahkan itu seolah-olah menjadi ciri atau apa ya yang dilihat sama masyarakat atau dari orang yang sekitar di jalan itu, dilihat di situ kan ada terpampang nama Desa Waliwis yang tadinya ya bagus lah, lumayan bagus gitu, bahkan itu luar biasa sekali. Pesan dari kami secara pribadi, mudah-mudahan apa yang didapat selama di Desa Waliwis ini menjadi suatu motivasi atau suatu ilmu yang bermanfaat, bisa dikembangkan atau bisa dijalankan sedemikian rupa dengan seperti apa yang mestinya dilakukan. Kita juga sekali lagi mengucapkan atas nama pribadi ataupun atas nama pemerintah Desa Waliwis, mengucapkan ribuan banyak terima kasih atas kedatangan para mahasiswa-mahasiswa ini ke desa kami, ke Desa Waliwis. Terutama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas ataupun Institut Syarif Hidayatullah yang telah mengirimkan para mahasiswa-mahasiswa ini KKN di desa kami, karena Desa Waliwis sudah menjadi target atau lokasi yang dijadikan KKN. Mudah-mudahan semuanya bisa membawa perubahan, bisa membawa kebaikan, bisa membawa depan yang lebih baik lagi. Kesan ya, mungkin kalau kesan terlalu banyak sih untuk disampaikan, cuma satu sih, teman-teman KKN Aguna luar biasa. Untuk pesan yang pertama mungkin selalu semangat untuk memberikan atau mengimplementasikan segala ilmu yang didapat di kampus lah terhadap masyarakat di bawah. Dan yang kedua, setelah kalian menyelesaikan KKN ini, jangan lupakan masyarakat sini atau pemuda sini tetap jalin silaturahmi,
tetap menjalin komunikasi. Ya mungkin itu saja sih, gak banyak. Terima kasih. Terima kasih udah ngajarin kita dan bermain bareng. Jangan lupa kesini lagi. Kalau udah susah jangan lupa. Selamat jalan. Dadah. Meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak hati-hati. berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik. Walau kita tidak lagi. Kawan perlu ngaji ngasuk. Mama tidak akan nega sepi lah kau. Beri bersama lagi, berbagi. Doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi. Kita terbaik dari hidup ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah segini doang. Iya. Hai. Hai. Yang mau segini doang. Coba bagikan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang kayak pas Ibra disuruh ngitung. 9, 10. Yes, pas 10. Gimana nih waktu itu? Jadi depan satu bentuknya Enggak, maksudnya ini semuanya mau nari semua apa? Enggak, awalnya gini, kita nanti tanggal 2